Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang nekat menempuh jalan gelap demi kekayaan instan. Sebuah ritual pesugihan yang awalnya menjanjikan kemakmuran, namun menyimpan harga yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Pastikan kalian menonton sampai selesai, karena cerita ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang konsekuensi yang harus dibayar dengan sesuatu yang tak ternilai. Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan tinggi. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi, seolah bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Pria itu, sebut saja Arman, berlutut di atas tanah lembab yang telah digambar dengan simbol aneh berbentuk lingkaran. Di sekelilingnya, lilin-lilin menyala redup. Cahayanya menari bersama bayangan pepohonan yang tampak seperti tangan-tangan hitam menjulur dari kegelapan. Di hadapannya berdiri sebuah altar batu tua. Di atasnya tersusun sesajen, kemenyan yang mengepul, bunga 7 rupa, uang kertas yang masih baru, dan seekor kambing hitam yang terbaring diam. Aroma anyir bercampur dengan wangi dupa memenuhi udara. Arman menelan ludahnya. Jantungnya berdegup keras. Semua ini ia lakukan karena putus asa. Usahanya bangkrut. Hutang menumpuk. Telepon dari penagih tak pernah berhenti. Harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya seseorang memperkenalkannya pada jalan pintas, sebuah ritual pesugihan yang konon bisa mengubah nasib dalam semalam. Kalau kamu berani, dan siap membayar harganya, kata orang tua itu waktu itu. Awalnya Arman ragu. Tapi rasa takut kalah oleh ambisi. Ia ingin kaya. Ia ingin dihormati lagi. Ia ingin membungkam semua orang yang meremehkannya. Kemenyan semakin tebal. Asapnya berputar membentuk pusaran kecil di udara. Arman mulai membaca mantra yang diajarkan. Suaranya bergetar, tapi ia terus melafalkan setiap kata. Tiba-tiba, angin berhenti. Hutan menjadi benar-benar senyap. Api lilin yang tadi bergoyang kini berdiri tegak, tak bergerak sama sekali. Dan dari balik altar batu itu, terdengar suara berat dan serak, seperti gesekan batu dengan tanah basah. Kau datang untuk meminta. Arman membeku. Tubuhnya terasa kaku, tapi perlahan ia mengangkat wajahnya. Di antara asap kemenyan yang mengental, sesosok bayangan besar mulai terbentuk. Mata merah menyala menembus gelapnya malam. Apa yang akan kau berikan? Sebagai gantinya? Suara itu tidak terdengar di telinga, melainkan langsung di dalam kepalanya. Keringat dingin mengalir di pelipis Arman. Ia tahu, inilah saatnya. Ia teringat pesan orang tua itu. Jangan pernah menunjukkan rasa takut. Dan jangan pernah menarik kembali permintaanmu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Arman menjawab. Apapun, asalkan aku kaya. Seketika tanah di bawahnya bergetar halus. Lilin-lilin padam bersamaan. Dan di dalam gelap yang pekat itu, terdengar suara tawa panjang, pelan, namun penuh janji yang menyeramkan. Tawa itu tidak hanya terdengar, tapi terasa. Seolah-olah udara di sekeliling Arman berubah menjadi dingin dan berat. Dadanya sesak. Napasnya memburu. Namun ia tetap berlutut, menggenggam tanah dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, dari kegelapan di depan altar, muncul sosok tinggi menjulang. Wujudnya tidak sepenuhnya terlihat, seperti bayangan yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Hanya sepasang mata merah menyala yang jelas terlihat. Semua orang ingin kaya. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Tapi sedikit yang siap membayar. Arman mencoba menegakkan tubuhnya.
Aku siap. Hening. Lalu terdengar suara langkah, padahal tanah di depannya kosong. Setiap langkah seperti menghantam jantungnya. Asal kau tahu, harta yang kau minta akan mengalir deras. Bisnismu bangkit. Uang datang tanpa kau duga. Tapi, kata, tapi, itu menggantung lama. Apapun yang kau cintai, perlahan akan menjauh darimu. Arman terdiam. Wajah istrinya terlintas. Anak kecilnya yang sering memeluknya setiap pulang kerja. Rumah kecil yang dulu terasa hangat, kini terasa penuh tekanan karena masalah keuangan. Ia mengepalkan tangan. Aku tetap mau. Seketika udara terasa seperti ditarik habis dari paru-parunya. Sosok itu mendekat, sangat dekat. Arman bisa merasakan hawa dingin tepat di depan wajahnya. Janjimu telah diterima. Tiba-tiba lingkaran simbol di tanah menyala merah redup. Darah kambing yang tadi diam, perlahan mengalir sendiri mengikuti garis-garis simbol itu. Bau anyir makin kuat. Arman menjerit ketika sesuatu seperti tangan tak kasat mata mencengkeram pergelangan tangannya. Rasa panas luar biasa menjalar, seperti besi membara menyentuh kulitnya. Ketika ia membuka mata, hutan kembali sunyi seperti semula. Lilin-lilin sudah mati. Altar batu tampak kosong. Tidak ada kambing. Tidak ada asap. Tidak ada sosok bermata merah. Semua seperti mimpi. Namun di pergelangan tangan Arman, terdapat tanda hitam berbentuk lingkaran kecil. Ia terengah-engah. Dan di saku celananya, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Transfer masuk, 500 juta rupiah. Jantungnya berhenti sesaat. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi bank. Saldo yang tadi hampir nol, kini bertambah ratusan juta rupiah. Napasnya memburu, antara takut dan bahagia. Berhasil, bisiknya pelan. Ia tertawa kecil. Tawa lega. Tawa kemenangan. Tanpa ia sadari, di balik pepohonan yang gelap, sepasang mata merah itu masih mengawasinya. Dan jauh di rumahnya malam itu, anaknya tiba-tiba terbangun sambil menangis tanpa sebab. Tangisan anaknya malam itu tidak berhenti. Istrinya mencoba menenangkan, menggendong, membacakan doa seperti biasa. Tapi anak itu terus menunjuk ke sudut kamar, ke arah lemari yang gelap. "Papa, ada yang ikut Papa." Kalimat polos itu membuat istrinya merinding. Padahal Arman belum pulang. Sementara itu, Arman berjalan keluar dari hutan dengan langkah cepat. Perasaannya campur aduk, takut, tapi juga dipenuhi euforia. Setiap beberapa menit ia membuka ponselnya, memastikan angka di rekeningnya masih ada. Masih ada. Bahkan bertambah. Dalam 2 hari, keajaiban demi keajaiban terjadi. Investor lama yang dulu menolak tiba-tiba menghubungi. Barang dagangannya yang sempat menumpuk laku keras. Seseorang tak dikenal melunasi hutangnya tanpa alasan jelas. Arman tersenyum puas. Ia mulai percaya, ini bukan kebetulan. Namun sejak malam itu, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Rumah terasa lebih dingin. Lampu sering berkedip sendiri. Anaknya menjadi penakut dan sering menangis tengah malam. Dan tanda hitam di pergelangan tangannya, perlahan semakin jelas. Awalnya kecil seperti kain. Kini melebar, seperti luka bakar berbentuk lingkaran. Suatu malam, ketika Arman sedang menghitung uang hasil proyek barunya, istrinya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. "Kamu bawa apa pulang dari luar kota kemarin?"
Arman terdiam. Maksud kamu apa? Istrinya menelan ludah. Anak kita setiap malam bicara sendiri. Katanya ada om besar berdiri di sudut kamar. Tinggi sekali. Matanya merah. Uang di tangan Arman jatuh berserakan. Deskripsi itu terlalu familiar. Dan tadi, suara istrinya bergetar, anak kita bilang, om itu bilang papa sudah janji. Ruangan mendadak terasa sesak. Arman mencoba menyangkal. Itu cuma mimpi anak kecil. Namun tepat saat ia mengucapkannya, lampu ruang tamu padam. Gelap. Dalam gelap itu, terdengar suara napas berat, bukan dari satu orang. Arman membeku. Di antara kegelapan, samar-samar terlihat bayangan tinggi menjulang di ujung ruangan. Dan suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Waktunya membayar cicilan pertama. Jantung Arman seperti diremas. Ia sadar, kekayaan itu memang datang. Tapi sesuatu juga ikut datang bersamanya. Dan kali ini, bukan hanya dia yang akan merasakannya. Suara itu menggema pelan, tapi menghantam lebih keras dari petir. Waktunya membayar cicilan pertama. Arman gemetar. Dalam gelap, ia meraba saklar lampu. Klik. Lampu menyala kembali. Tidak ada apa-apa. Ruang tamu kosong. Istrinya memeluk anak mereka yang terus menangis. Kamu dengar itu, kan? Bisiknya lirih. Arman tidak menjawab. Karena ia tahu, itu bukan halusinasi. Malam itu, tepat pukul 2.13, anaknya tiba-tiba kejang. Tubuh kecil itu panas membara. Nafasnya tersengal seperti kehabisan udara. Arman panik. Ia segera membawa anaknya ke rumah sakit. Aneh. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Secara medis, semuanya normal, kata dokter heran. Tapi kondisinya seperti kehilangan energi. Kehilangan energi. Kalimat itu terngiang di kepala Arman. Saat ia duduk sendirian di lorong rumah sakit, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Setiap kekayaan ada alirannya. Setiap aliran butuh penyeimbang. Tangan Arman gemetar hebat. Ia membalas dengan nekat. Apa yang kau mau? Balasan datang cepat. Yang kau cintai. Darahnya seperti membeku. Tiba-tiba ia teringat ucapan sosok di hutan itu. Apapun yang kau cintai, perlahan akan menjauh darimu. Perlahan. Berarti ini belum akhir. Ini baru permulaan. Ketika Arman kembali ke kamar rawat, anaknya sudah tertidur. Tapi wajah kecil itu pucat sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang mengurasnya. Dan di sudut ruangan, bayangan tinggi itu berdiri. Kali ini lebih jelas. Lebih nyata. Matanya merah menyala menatap Arman. Tanpa suara, tanpa gerakan, tapi penuh ancaman. Arman jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu, ia merasa benar-benar menyesal. Uang di rekeningnya kini miliaran. Mobil baru sudah ia pesan. Rumah besar sedang ia incar. Tapi apa artinya semua itu jika tawa anaknya perlahan menghilang? Dan saat itulah Arman menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Pesugihan itu bukan sekadar transaksi. Itu adalah ikatan. Dan ikatan itu tidak mudah diputus. Arman terduduk lemas di samping ranjang rumah sakit.
Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, hatinya benar-benar runtuh. Ia menatap wajah anaknya yang pucat. Tangannya yang kecil terasa dingin saat digenggam. Di sudut ruangan, bayangan tinggi itu masih berdiri. Tidak menyerang. Tidak bergerak. Hanya menunggu. Seolah yakin, waktunya akan tiba. Dalam keputusasaan itu, Arman menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Apa yang sudah aku lakukan? Selama ini ia merasa pintar. Merasa bisa mengendalikan semuanya. Tapi kini ia sadar, ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Istrinya yang duduk di sebelahnya berbisik pelan. Kita pulang saja, kita minta pertolongan Allah. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa seperti tamparan keras di hati Arman. Selama ini ia mencari pertolongan ke tempat gelap. Ia meminta pada makhluk yang bahkan tak pantas ia dekati. Ia menggadaikan ketenangan rumahnya demi angka-angka di rekening. Malam itu juga, sepulang dari rumah sakit, Arman mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Sudah lama ia tidak benar-benar bersujud dengan hati yang tunduk. Ia berdiri untuk sholat malam. Setiap bacaan terasa berat. Dadanya sesak. Air mata terus mengalir. Saat sujud terakhir, ia menangis terisak. Ya Allah, aku salah. Aku sombong. Aku tergoda dunia. Jika Engkau ambil semua hartaku, aku rela, asal Engkau selamatkan keluargaku. Tiba-tiba, rumah yang tadinya terasa dingin, perlahan terasa hangat. Lampu yang sering berkedip malam-malam itu kini stabil. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu, Arman tidak merasakan hawa berat di sekelilingnya. Namun ujian belum selesai. Keesokan paginya, ponselnya berbunyi bertubi-tubi. Investor membatalkan kerjasama. Proyek besar tiba-tiba dihentikan. Dana yang masuk, ditarik kembali dengan alasan kesalahan sistem. Dalam hitungan jam, saldo miliaran itu menyusut drastis. Arman hanya menatap layar. Anehnya, kali ini ia tidak panik. Ia justru merasa lega. Karena di ruang tamu, anaknya kembali tertawa kecil. Wajahnya sudah tidak sepucat kemarin. Dan ketika malam tiba, tidak ada lagi bayangan tinggi di sudut ruangan. Tidak ada suara. Tidak ada mata merah. Arman sadar, harta bisa dicari kembali. Tapi iman yang rusak dan keluarga yang hancur, belum tentu bisa diperbaiki. Ia memeluk istri dan anaknya erat-erat. Mulai hari ini, kita hidup sederhana saja. Tapi halal. Dan kita serahkan semuanya pada Allah. Karena ia akhirnya mengerti. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki. Tapi tentang seberapa tenang hati saat bersujud. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Arman benar-benar kehilangan hampir semua yang sempat ia dapatkan. Mobil impian batal. Rumah besar tinggal rencana. Beberapa orang yang dulu mendekat karena hartanya, perlahan menjauh. Tapi ada satu hal yang justru kembali. Kedamaian. Setiap subuh, Arman kini bangun lebih awal. Ia membangunkan keluarganya untuk sholat berjamaah. Rumah kecil mereka yang dulu terasa sempit, kini terasa hangat. Anaknya tidak lagi menangis tengah malam. Tidak ada lagi sudut gelap yang terasa mengintai. Tidak ada lagi hawa berat yang menekan dada. Suatu malam, Arman bermimpi. Ia kembali berada di hutan itu. Lingkaran simbol masih ada di tanah. Namun kini samar dan retak-retak. Bayangan tinggi itu muncul lagi, tapi tidak sebesar dulu. Kau memutus ikatan, suara itu terdengar lemah. Arman tidak lagi gemetar. Aku tidak pernah membutuhkanmu, jawabnya tegas. Aku hanya butuh ampunan Tuhanku. Cahaya terang tiba-tiba menyinari hutan dalam mimpinya. Lingkaran itu hancur. Bayangan hitam itu menghilang seperti asap tertiup angin. Arman terbangun dengan napas teratur. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Sejak hari itu, ia bekerja kembali dari nol. Perlahan, usahanya bangkit, bukan dengan cara instan, tapi dengan kerja keras dan doa. Hasilnya memang tidak melimpah seperti dulu, tapi cukup. Dan yang paling penting, berkah. Ia sering mengingat satu pelajaran besar dalam hidupnya. Jalan pintas mungkin terlihat cepat, tapi seringkali membawa kita pada jurang yang dalam.
Sedangkan jalan yang benar, meski lambat dan penuh ujian, membawa kita pada keselamatan. Arman kini tahu, harta bisa datang dan pergi. Tapi jika iman hilang, semuanya ikut hancur. Dan ia bersyukur, Allah masih memberinya kesempatan untuk kembali, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Karena sesungguhnya, pertolongan yang paling aman, hanya datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat semua, itulah kisahnya, semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberkahan. Harta bisa dicari, tapi iman dan keluarga adalah titipan yang jauh lebih berharga. Jika dalam penyampaian cerita ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semua ini semata-mata untuk mengingatkan, bukan untuk menyinggung pihak manapun. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.